Nggak boleh ada nama panggil Kak Yola. Nah, selain itu nggak boleh dipanggil selain Kak Yola ada. Nah, paham deh? Nggak boleh dong. Nah, mencapai bukti tinggi dari jurusan bimbingan konseling. Nah, tujuan kakak di sini yaitu untuk melakukan praktek mata kuliah pelayanan konseling di TK dan SD. Nah, sebelum kegiatan kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya di kelas ini deh? Nah, ketua kelas tolong dipimpin doanya ya. Ayo deh, berdoa dulu deh. Baiklah, kakak absen dulu ya. Arif Agustian Arhani. Al-Farabi Farid Akbar. Akila Hananisa. Arhansyul Jandra Desa. Arfan Al-Fahri. Bilki Putri Anissa. Masli Yusuf. Vina Anissa Taher. Habib Al-Ghafari. Imratus Salihah Arifah. Muhammad Arif. Muhammad Aska Gifari. Muhammad Fakri. Muhammad Rizki. Muhammad Syafiq Al-Hasbi. Muhammad Yoga. Nadifa Zakia Rahma. Nadifa Sahira. Rizky Fiando. Rian Fauska. Syarifah Aini. Sakila Ayu. Cindy Aulia. Sofia Nur. Zakia Humaira. Muhammad Asta
Wifa di mobil. Arfa Nopal. Rindu Putri Wulandari. Nah, sekarang tema kakak dalam praktek ini yaitu belajar tanpa ribut. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, lebih baik kita ice breaking dulu. Siapa tahu apa itu ice breaking? Nah, siapa yang tahu apa itu ice breaking? Bukan. Nah, ice breaking yaitu peregangan kita sebelum melakukan pelajaran. Nah, ice breaking kakak yaitu apa kakak? Kalau kakak bilang tepuk diam, adik-adik harus diam dan tidak ada suara ataupun bergerak. Paham, Dek? Nah, kakak praktekkan ya. 1, 2, 3. Tepuk diam. Masih ada itu suaranya, Dek. Nah, satu kali lagi. Harus tidak ada suara ya, Dek. Nah, tepuk diam. Nah, masih ada suara. Kakak ulangi ya. 1, 2, 3. Tepuk diam. Nah, hari ini kita yaitu belajar bagaimana caranya belajar tanpa ribut. Nah, di sini siapa yang suka ribut di kelas? Pasti banyak kan? Nah, apabila kalau kita belajar di kelas itu ribut, nah teman-teman di kelas itu pasti akan terganggu, bukan? Jadi kita tidak fokus dalam belajar. Nah, kakak akan menjelaskan belajar tanpa ribut, yaitu kita belajar dan dalam keadaan tenang, tertib dan fokus saat melakukan pelajaran, tidak mengganggu teman atau berbicara di teman sebelah kita. Paham, Dek? Nah, kakak tanya nih, menurut adik-adik apa sih penyebab kelas itu menjadi ribut? Siapa yang tahu? Kalau tahu acungkan tangannya. Apa, Dek? Karena suara. Nah, kita. Selanjutnya, yang di belakang, Ayu. Ada beberapa penyebab kelas itu menjadi ribut. Nah, yang pertama itu ada teman yang mengganggu temannya saat belajar. Ada yang berbicara atau bercanda berlebihan. Ada juga yang berjalan-jalan di kelas. Nah, contohnya seperti ada ini. Ini mengganggu temannya. Duduk baik-baik, Dek. Nah, Rizky, duduk baik-baik. Rizky, duduk baik-baik, Rizky. Nah, dampak dari kelas ribut itu tentunya kita tidak bisa mendengar penjelasan guru, kita tidak mendapatkan pelajaran, banyaknya waktu terbuang, nilai kita juga bisa turun karena kita tidak bisa mendengarkan penjelasan guru di depan. Nah, siapa yang bisa mengulang dampak kita belajar ribut? Kalau ada yang bisa mengulang, nanti dapat hadiah dari kakak. Kak. Nah, apa deh? Tidak bisa mendengar. Nah, satu lagi. Enggak. Pelajaran tidak masuk. Sini. Apa deh? Nah, betul. Siapa lagi? Nah, itulah dampak kalau kita belajar di kelas meribut. Nah, contohnya seperti ada teman, adik yang ikut di kelas. Nah, pasti teman yang lain pasti akan terganggu, bukan? Dan akhirnya pelajaran tidak dapat, konsentrasi terpecah, kelas menjadi ribut. Nah, kakak tanya, di sini siapa yang suka meribut? Kalau jujur, angkat tangannya. Ya, biasa tadi, Kak. Nah, jadi deh besok nggak boleh ribut lagi ya, karena kita itu harus menghargai teman di samping kita. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan belajar tanpa ribut, ada penyebabnya, ada dampaknya, dan juga kakak sudah memberikan contoh.
akan dilihatkan. Kakak di sini ada punya kotak curhat. Nah, kakak akan membagikan lembaran kecil. Nah, adik-adik di situ menulis keluh kesah adik-adik selama belajar di kelas. Misalnya teman saya ribut kak, jadi saya tidak bisa fokus saat pelajaran. Bisa deh, nanti kakak bagikan kotak ini ya. Nah, kakak bagikan kertas, nanti adik masukkan kertas itu ke dalam ini. Bisa deh. Ya sudah ditulis tuh di pen, masalahnya adalah boleh dibuat, boleh angkat saja. Tapi Mika nanti ada beberapa catatan adik-adik itu kakak baca. Jadi kita bahas. Ya. Boleh dibuat, boleh nggak dibuat? Kakak kasih waktu 5 menit ya. Buat? Udah siap? Nah, udah siap masukkan ke kotak curhat ini. Nah, masukkan ke kotak curhat ini deh. Siapa yang udah siap? Siapa yang udah siap deh? Polisi ya, Siapa yang udah siap? Siapa yang belum deh?
tolong duduk. Tolong duduk ya. Nah, baiklah, di sini adik-adik sudah memasukkan curhatannya masing-masing. Nah, nanti kakak akan membacakan beberapa dari curhatan adik-adik dan kita akan membahas seperti apa. Boleh dibaca atau tidak? Nah, kalau tidak boleh apa-apa. Nah, jadi kakak ulangi, siapa yang dapat siapa yang dapat menyimpulkan kembali penyebab dari kelas menjadi ribut? Nah, kalau dapat yang menyimpulkan, kakak kasih coklat. Siapa yang mau coklat? Kakak mau satu saja. Nah, coba menunjuk tangan tadi. Ayo. Itu bukan nampak. Itu kakak mau tanya penyebab. Siapa ya? Penyebab kelas menjadi ribut. Satu. Tiga. Bukan, itu bukan penyebabnya. Apa? Habis. Yang dapat menjawab pertanyaan kakak satu. Jadi dapat. Nah, habis. Nanti masih ada kakak kasih pertanyaan lagi. Nah, kita lanjut ya. Tolong duduk rapi-rapi deh. Kalau mau coklat kita lanjut lagi. Mau coklat kan? Banyak ini loh dek. Nah, dengarkan baik-baik ya. Baik, duduknya baik-baik deh. Duduk baik-baik. Nah, kalau kalian tidak mendengarkan dengan baik, kalian tidak dapat menjawab pertanyaan kakak, jadi kalian tidak dapat coklat. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi kita harus mengendalikan diri kita sendiri. Kalau kita bukan hanya merugikan diri kita sendiri, tetapi juga mengganggu teman di dekat kita. Nah, setiap anggota di kelas ini punya hak untuk belajar dengan tenang, fokus, nyaman di kelas, atau menyuarakan pendapat mereka. Adik kan sudah mengisi kotak curhat ini. Pasti di kotak curhat ini banyak keluh kesahnya ya kan di lokal ini. Ada atau tidak? Ada. Boleh kita membaca satu saja. Siapa yang boleh, siapa yang tidak? Tidak ada. Nah, kakak bacakan ya. Nah, di sini ya teman adik ada merasa tidak fokus saat belajar. Nah, dia ingin teman-teman dia itu tidak ikut saat belajar. Siapa itu deh? Nah, gak boleh sebut namanya, fokus tetap ya. Nah, jadi itulah dampaknya deh. Kalau kita ribut itu teman-teman kita gak bisa fokus saat belajar. Dan kita tidak ada rasa untuk saling menghargai teman kita. Pasti kita saat kita ribut pasti kita tidak mendengarkan penjelasan guru dan guru pun merasa tidak dihargai. Menghargai orang lain itu penting deh. Apabila kita ingin dihargai, lebih dulu kita harus menghargai orang lain. Kalian pengen dihargai bukan? Ya. Nah, jadi kita harus lebih dulu menghargai orang lain. Satu lagi deh. Ya.
namanya siapa yang mau dibacakan? Wah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dua yang lainnya nggak mau dibacakan. Jadi nggak bisa dibacakan. Teman-teman yang lainnya nggak mau, gimana kita bacakan? Berarti mereka nggak mau informasinya dibacakan. Nah, belajar tanpa ribut itu kita akan cepat memahami pelajaran, tidak jadi cepat selesai, tidak mudah stres. Siapa di sini yang stres atau merasa tugasnya tidak selesai karena di kelas tidak memahami pelajaran? Kalau iya tunjuk tangannya. Siapa yang merasa seperti itu? Jadi pasti Ayu merasa tidak paham pelajaran, bukan? Kalau di kelas ribut. Nah, jadi kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Nah, kakak mau adik-adik semua berkomitmen untuk kedepannya agar bisa belajar tanpa ribut. Bisa, Dek? Bisa. Menjelaskan pengertian belajar tanpa ribut, dampak, penyebab, manfaat kita belajar tanpa ribut. Nah, siapa yang bisa menjelaskan pengertian belajar tanpa ribut? Nanti dapat coklat 2 orang. Belajar tanpa ribut. Pengertian belajar tanpa ribut. Siapa? Apa? Ada? Bukan. Itu bukan pengertiannya. Satu lagi. Ayu apa Ayu? Bukan. Nah, pengertian belajar tanpa ribut yaitu kita belajar dalam keadaan fokus, tenang, diam, dan tidak mengganggu teman. Paham, Dek? Nah, kedua, apa penyebab seseorang ikut di kelas? Apa, Dek? Gara-gara ada yang pegang punya. Tuh. Hah? Itu bukan penyebab. Hah? Betul? Betul. Hah? Nah, betul. Siapa tadi yang menjawab pertanyaan kakak? Bilkis. Bilkis. Nah, Bilkis. Yang satu salah. Nah, pertanyaan yang kedua dan yang ketiga, apa dampak dari belajar ribut? Nah, apa deh? Nah, betul. Nah, betul. Nah, betul. Nah, betul. Siapa yang menjawab pertanyaan kakak tadi? Nah, yang jujur deh kak, kalau nggak jujur nggak mau kak kasih. Mana deh? Kamu ada. Arfan ada. Apa jawaban kamu? Nah, kamu ada. Ada kamu deh. Nah, ini. Siapa lagi deh? Kalau yang udah jawab, nggak dapat lagi deh. Nah, satu lagi. Siapa yang dapat berkomitmen untuk kedepannya bisa belajar tanpa ribut? Kalau bisa, dapat coklat. Apa ada yang bisa
berkomitmen untuk kedepannya belajar tanpa ikut. Misalnya, saya kedepannya tidak akan mengganggu teman saya lagi saat belajar. Apa komitmennya? Selain yang kakak cerita tadi. Belum. Yang lain deh. Siapa yang belum dapat coklat lagi? Apa komitmen kamu? Nah, Siti mau dapatkan? Kamu udah dapat? Ada? Siapa yang di sini siapa yang belum dapat coklat? Tunjuk tangannya. Nggak boleh bohong. Nah, apa komitmen adek ke depannya? Di kelas supaya tidak ikut. Ini ada berbicara dari tadi. Apa depannya? Apa komitmen kamu depannya? Apa? Nah, jadi di lokal ini ada dari beberapa teman adik-adik yang sudah berkomitmen. Adik tahu tidak apa itu komitmen? Nah, komitmen itu yaitu kita membuat janji kepada diri kita sendiri kalau kita tidak akan melakukan apa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, itu adalah komitmen. Kegiatan kita dari awal sampai akhir tadi, dari pengertian, penyebab, dampak, manfaat. Nah, 4. Siapa yang dapat menyimpulkannya? Satu-satu boleh deh. Kalau bisa, nanti kakak kasih coklatnya satu lagi. Kalau nggak satu, 2 lagi. Siapa yang mau coklatnya 2 lagi? Nah, siapa mau coklatnya 2 lagi? Soal yang baru. Manfaat tadi udah. Apa manfaatnya? Jadi tangan, nggak boleh lebih suara. Manfaat belajar tanpa ikut. Kakak mau dulu. Aku ada. Apa manfaatnya? Ini ada 2 soalnya. Manfaat nanti ada 1 soal lagi. 2 dan 1. Ini 3 jawaban. Pikirkanlah deh, pikirkanlah. Kalau mau coba pikirkan lagi. Kalau dia kurang menjawab jawabannya, dia 1 cuma dapat coklatnya. Kalau lengkap dia menjawab 3, dia dapat 2 coklatnya. Satu lagi yang di situ deh. Ada deh, di tangan tadi. Aska, apa Aska? Nah, 1. 2. Apakah itu masuk ke dalam manfaat? Belajar menjadi nyaman. Memang tidak akan. Nah,
juga dengan doa. Ketua, tolong pimpin doanya. Nah, baiklah.